Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa kadza lan kaya iki. Ishtaratu dan syaratak. Alama ing atase perkara. Jazama kang mantepake bihi kelawan ma sapa kathiruna pira-pira wong akeh. Apa kang den syaratake alla yakuna nyento ora on apa wasahun kotoran. Iku tahta dhufrin kang ing dalem iku nggak usah kasih kang tahta dhufrin iku tahta dhufrin ing dalem saing sore kuku. Sifate wasah yamna'u kang nyegah apa wasah wusulal ma'i ing tumekane banyu. Lima krono sesuatu krono opo tahtahu kang tetep ing dalem saing sore dhufr. Begitu juga disyaratkan sesuai dengan apa yang telah ditekankan oleh mayoritas ulama atau dikerjakan oleh orang banyak, ya wallahu a'lam. Yang jelas disyaratkan alla yakuna wasakhun tahta dhufrin. Ketika lagi wudhu itu nggak ada kotoran di bawah kuku. Nah, nggak ada kotoran di bawah kukunya nih. Ya. Yamna'u wusulal ma, yang mana kotoran yang ada di kuku ini mencegah mengalirnya air. Lima tahtahu, mengalirnya air ke bawahnya kuku.
Abi mau coba narkib yang benar dulu ya. Khobarnya layak kununya itulah. Wasakhun iku tahta dhufrin alla yakuna wasakhun tahta dhufrin iku yamna'u. Wa kadza yushtaratu alla yakuna wasakhun tahta dhufrin iku yamna'u. Hendaknya tidak ada kotoran di bawahnya kuku itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Tahtanya jadi khobar ya, yamna'u jadi na'at. Syarat selanjutnya agar wudhunya itu sah, disyaratkan agar di bawah kuku tidak ada kotoran yang mencegahnya air menuju ke bawah kuku tersebut. Atau bisa jadi tidak ada kotoran di bawah kuku yang membuat air tercegah. Lima tahtahu, disebabkan karena ada sesuatu di bawah kuku tadi. Khilafan hale nulayani li jam'in marang akehe para ulama. Minhum iku sebagian saking al-jam'i al-Ghazali utawi Imam Ghazali wa Zarkashi lan Imam Zarkashi wa ghairuhuma lan sakliyane Ghazali lan Zarkashi. Berbeda dengan pendapat mayoritas atau kebanyakan para ulama. Artinya kebanyakan para ulama tidaklah menganggap bahwa kotoran yang ada di bawah kuku itu adalah pencegah daripada wudhu, daripada air wudhu. Kebanyakan para ulama gitu ya. Nah, di antaranya itu Imam Ghazali dan Imam Zarkashi, dan selain mereka berdua. Wa atalu lan dawaake sapa jam'un fi tarjihihi ing dalem menangake khilafan qaul ajalah qaul wa sarrahu lan mertelaake sapa jam'un bil musamahati kelawan kewenangan, toleransi, diperbolehkan. Amma saking perkara tahtaha kang tetep ing dalem saing sore ini pasti kembali ke kuku ya. Kuku itu mudzakkar tadi. Lima tahtahu. Piro-piro kuku aja lah ya. Coba aja piro-piro kuku. Nanti ngasih tahu ya kalau salah. Amma saking perkara tahtaha kang tetep ing dalem saing sore piro-piro kuku. Bayane minal wasakhi saking kotoran. Duna nahwil ajini sakliyane koyo adonan. Lalu kebanyakan mereka atalu fi tarjihihi, ya, menganggap unggul kaul tersebut yang khilaf. Kaul yang menganggap bahwa adanya kotoran di bawah kuku itu nggak apa-apa. Begitu. Wasarrahu, dan mereka menjelaskan bil musamahati tentang diperbolehkannya amma tahtaha minal wasakh, ada kotoran yang berada di bawah kuku nggak apa-apa.
duna nahwil ajin, selain adonan-adonan seperti tepung, gorengan, buat adonan seperti itu, lalu nyangkol di bawahnya kuku, maka itu yang akan menyebabkan air itu menjadi terhalang. Tapi kalau kotoran nggak apa-apa. Hanya saja beliau Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan disyaratkan tidak ada kotoran di bawah, gitu ya. Wa syara lan mengisyarahkan sopo al-Adzra'i Imam Adzra'i wa ghairuhu lan sakliyane Imam Adzra'i ila dha'fi maqalatihim marang lemahe perkataannya al-jam'. Jadi anggap saja Imam Zainuddin Al-Maribali itu selalu manut sama pernyataannya Imam Al-Adzra'i. Adzra'i itu lupa ya Majibatul Mu'in itu dalam Imam Adzra'i itu lahirnya di Adri'ah. Adri'ah itu salah satu kota di mana, di Aleppo. Insya Allah ya kalau nggak salah. Aleppo itu ada di mana? Syria atau Suriah. Lahirnya di situ. Lahir beliau itu sekitar tahun 800-an, 800-900. Bukan. 700-an. 700-an. Antara 709, 708, 710. Kalau Syekh Zainuddin Al-Maribali asal dari India. Tapi senang banget yang namanya nukil pernyataan gurunya, ya guru-gurunya Imam Adzra'i. Ya selisih 150 tahunan. Kalau menurut Imam Adzra'i, ila dha'fi maqalatihim, Imam Adzra'i itu memberikan isyarat tentang kelemahan pernyataan para ulama tersebut. Jadi intinya pengarang kitab Fathul Mu'in dengan Imam Adzra'i ini sepakat bahwa kotoran yang ada di bawah kuku ini membuat air tidak lancar. Tetapi banyak ulama seperti Imam Ghazali dan Al-Zarkashi mengatakan tidak apa-apa. Jadi kita mau milih yang mana terserah. Yang jelas nanti kalau ditanya di padang mahsyar tentang sahnya sholat kita, dan salah satu penyebab tidak sahnya sholat kita adalah wudhunya, dan penyebab wudhunya tidak sah disebabkan karena ada kotoran yang ada di bawah kuku, maka ya kita sampaikan kepada Allah bahwa saya mengikuti pendapatnya Imam Ghazali. Wa qad sarraha lan teman-teman mertelaake sapa Imam Adzra'i fit tatimmating dalam kitab Tatimmah wa ghairi halan sakliyane Tatimmah. Lima kelawan perkara Raudhati kang tetep ing dalam kitab Raudhah wa ghairi halan sakliyane kitab Raudhah. Beliau telah menjelaskan di dalam kitab Tamimah dan lainnya. Ya. Tentang pembahasan yang ada pada kitab Raudhah dan selain Raudhah min adamil musamahati, saking orananane pemakluman, toleransi, den apura bisyai'in kelawan sewiji-wiji mimma saking barang tahtaha kang tetep ing dalam saing sore piro-piro kuku. Haitsu mana aing dalam sekirane nyegah opo syek usulal ma'i ing tumekane banyu bimahallihi apa masa kelawan panggonane banyu tadi. Yang kitab makna ada nggak sih kitab makna? Biar ngerti ada itunya tuh apa namanya, ada tarkib-tarkibnya.
Nah, beliau Imam Ad-Ra'i, beliau berkata dalam Tamimah, kemudian membahas juga dalam kitab Raudhah, beliau menemukan min adamil musamahati, nggak ada toleransi, nggak dimaafin kok. Beliau ya, kata Imam Ad-Ra'i, nggak dimaafin kok tentang sesuatu yang berada di bawah kuku tuh, nggak ada musamahah, tidak perlu dimaafkan. Apabila mana'awusulal ma', apabila mencegah mengalirnya air bimahallihi, pada tempatnya, ini bimahallihi, pada tempatnya syekh barangkali. Kosongin dulu. Wa afta lan awe fatwa sopo al-Baghawi, Imam Baghawi, fi wasahin ing dalem kotoran hasola kang ngasilake apa wasah min hubarin saking piro-piro taburan debu, memberikan fatwa bi annahu kelawan satuhune wasahin hasola min hubbar, iku yamna'u nyegah opo wasahin hasola min hubbar sihhatal wudu'i ing sahe wudu. Kalau Imam Baghawi, beliau mengatakan tentang kotoran yang penyebab kotoran di bawah kuku itu penyebabnya adalah gara-gara polusi. Gara-gara iyalah lebih tepatnya hubar itu polusi. Nah, debu-debu kemudian masuk di sini. Ini kata beliau Imam Al-Baghawi, yamna'u sihhatal wudu, bisa menyebabkan enggak sahnya wudu. Jadi kotoran hitam yang ada di bawah kuku kita ini penyebabnya apa nih? Kalau penyebabnya itu gara-gara kita banyak main di luar, atau karena kita itu ngorek-ngorek tanah misalnya, atau kena angin, akhirnya jadi kotor, maka itu bisa membuat wudunya tidak sah. Bi khilafina, kelawan nulayani perkara nasya'a kang tumbuh apa ma min badanihi saking badane wong, wa huwa utawi mana sya'a min badanihi iku al-araq, ku keringet, al-mutajammidu kang mengeras apa araq. Wa jazama lan mantepake sapa Imam Baghawi bihi kelawan mana sya'a min badanihi ila akhirih fil anwari ing dalam kitab Anwar. Beliau mengatakan bahwa kotoran yang dihasilkan dari debu yang bertaburan, bertebangan, atau polusi yang menyebabkan terhalangnya air ke bawah kuku, itu bisa membuat wudunya tidak sah. Berbeda dengan kotoran yang ada di bawah kuku karena alami. Maksudnya karena alami mana sya'amin badani, karena emang keringet, memang kotoran ini keluar dari badan karena keringet, al-araq al-mutajammid, keringet yang lama-lama mengeras. Coba kita bisa bedain nggak ini keringet atau ini dari debu? Kalau nggak bisa bedain ya sudah, hati-hati saja. Anggap saja bahwa kotoran yang ada di bawah kuku itu yamna'u sulal, nah sudah, bersihin dulu gitu. Jelas ya? Nggak usah ikut fatwa fatwa. Ya kalau sekedar bahasa ilmiah nggak apa-apa. Akhirnya kita mengetahui beberapa pendapat-pendapat dari guru-gurunya beliau kan. Kalau Imam Zarkasi, Imam Ghazali mengatakan nggak apa-apa, mutlak. Ya. Kalau Imam Syekh Zainuddin Al-Maribali mengatakan ini mencegah datangnya air atau mengalirnya air.
Beliau menguatkan juga dengan pernyataannya Imam Al-Baghawi. Al-Baghawi pun, kalau Al-Baghawi itu kalau ininya dihasilkan dari apa? Debu, maka nggak sah wudunya. Kalau kotorannya dihasilkan dari keringat sendiri yang mengeras, kamu pernah belum ngerasain ada kotoran di bawah kuku, ya? Penyebabnya nih karena keringat yang mengeras itu pernah ngerasain. Ya nggak paling garuk-garuk kulit kalau gatel nih, lama-lama jadi hitam kan. Nah ini nggak boleh begitu. Kalau gara-gara kuing nggak boleh, tapi kalau gara-gara jadi keringet maka boleh. Wa khamisuha utawi itu tadi mi bimahalihi mana? Hah? Oh syekh, alhamdulillah, bener ya. Wa khamisuha utawi kaping 5 syaraitul wudu iku dukhulu waqtin mlebuwe waktu lida ini hadatin kaduwe wong kang langgeng hadase. Syarat wudu yang kelima, langsung kelima saja. Pertama itu apa sih? Air mutlak lah. Wa syurutuhu ma'un mutlak, satu. Yang kedua apa? Jaryu ma'in ala udwin, dua. Yang ketiga, alla yakuna 'ala udwi ha'il alla yakuna 'alaihi mughayyirun lil ma'. Yang keempat, alla yakuna 'alal udwi ha'il. Yang kelima, dukhul waqtin lidaimi hadas. Pembahasan yang kelima ini syaratnya wudu khusus buat orang yang lagi kena penyakit beser. Salisin. Kasalisin kaya wong kang kena beser. Wa mustahadatin lan wong kang kena penyakit istihadah. Beser itu sebenarnya ada dua sih. Ada salisin firrih, beser karena kentut. Ada salisin fil baul, beser karena pipis. Ya kita nambahin sendiri satu, salisin fil ghaid, mencret gitu loh. Tapi umumnya beser-beser ini penyakit yang katakanlah rada mirip anyang-anyangan tapi keterusan gitu loh. Terus banyak keluar terus, jadi pipis dikeluar terus. Nah, catat baik-baik ya. Catat baik-baik. Cara ini mah catat ya. Cara bersuci bagi orang yang beser. Pertama, bersihkan dulu TKP-nya, ya. Bersihkan dulu TKP-nya. Jadi pipisnya itu, lubang pipisnya itu dibersihin sama air apa. Setelah dibersihin, disumpel pakai kapas. Kedua adalah di apa? Sumpel pakai kapas. Yang ketiga, dilakban, diperban. Lakban sih kayak derma. Diperban. Paham ya? Diperban. Yang keempat, wudunya nunggu azan. Wudunya nunggu azan. Yang kelima, antara rukun satu dengan rukun selanjutnya nih jangan sampai infisol. Paham ya? Nyuci muka, habis nyuci muka ngobrol dulu jangan. Nyuci muka langsung cuci tangan gitu. Lalu antara wudhu dengan sholat pun jangan ada infisol. Jelas ya? Habis wudhu lalu tenang-tenangan jangan. Habis wudhu langsung segera untuk menunaikan sholat. Gitu. Itu apabila terus-menerus ya. Tapi apabila besernya itu kita tahu jadwalnya gitu. Andaikan muakhad, kita tahu jadwalnya. Kita tahu jadwal besernya ini. Kalau siang nih biasanya saya akan sembuh di jam 1:30 sampai jam 2.
cuman waktunya setengah jam. Ada loh penyakit jam-jaman tuh ada. Orang demam aja jam-jaman katakan. Malamnya sehat, pagi dirosa sakit, ada orang begitu. Ya. Tapi memang sebenarnya ada penyakit jam-jaman tuh ada. Habis itu dulu penyakit jam-jaman tuh apa ya? Pokoknya kumatnya tuh kalau keringetan keluar tuh kalau misalnya malam, pernah juga keringetan keluar tuh kalau siang. Nah, andaikan besernya kita itu diketahui nih jam-jamnya. Jam setengah 2 sampai jam 2 nih kita sembuh. Nah, maka nanti ketika adzan duhur nih, jangan langsung sholat. Ketika teman-teman kita berjamaah, biarkan berjamaah, kita nunggu jam berapa? Setengah 2 saat kita suci. Jelas ya begitu ya? Nah, itu berlaku untuk orang yang salis dan berlaku untuk orang yang mustahadah. Bahasa Arabnya orang yang kena istihadah itu adalah mustahadah. Wa yushtaratu lan den syaratake lahu kadueda imuhadas. Aidon hale maneh opo kang den syaratake dhannu dukhulihi nyana mlebuwe waktu. Disyaratkan bagi orang yang kena penyakit beser, ya, penyakit terus-terusan pipis nggak berhenti-berhenti. Kalau anyang-anyangan tuh masuk beser enggak? Enggak ya, mengelih aja pengen pipis, tapi nggak tahu. Kamu kan yang ngerasain, mencapek bolak-balik kamar mandi itu capek. Kalau AA yang rada sering AA, sampai jempolnya diiler kalau tali apa namanya karetnya es teh jusnya Mas Onip ya, kalau pipisnya kena apa tadi itu anyang-anyangan diikat lagi. Nah itu sering tuh begitu. Terus-terusan di kamar mandi itu mah disuruh keluar tuh nggak mau. Tapi kasih solusi kan, sudah tidur aja pakai pempes. Nah orang lagi puber segitu tuh kayak pempes segitu masya Allah. Dia tongkrong di kamar mandi, nggak keluar sampai sejam 2 jam nih. Kita kadang nggak tahu apa yang dirasain tuh. Dia itu ngerasa keluar terus, apa pengen keluar terus, bedain ya. Keluar terus atau pengen keluar terus. Kalau keluar terus-terusan itu salis. Tapi hanya kalau pengen doang. Tetapi kalau dikeluarkan di kamar mandi keluar, lah ini namanya anyang-anyangan. Paham kan begitu? Nah, ada yang lebih dari anyang-anyangan, yaitu ya salis tadi. Nah, cara bersucinya seperti itu. Sama dengan perempuan yang kena dengan istihadah. Haid itu kan 24 jam darahnya. Maksimalnya itu berapa hari? Hah? Oh, apal gak ilmu haid? Berapa hari maksimalnya? 15 hari. Jadi kalau kurang dari 24 jam istihadah, bukan darah haid. Atau kalau lebih daripada 15 hari itu juga istihadah. Atau ya, jarak dari haid pertama sampai 15 hari kedatang apabila darahnya itu mampet keluar. Kalau dijumlahin itu lebih daripada 24 jam, maka darahnya darah haid. Jelas begitu ya. Ya belajar tentang istihadah, belajar tentang haid. Jangan fikih haid. Ya fikih haid juga. Nah, disyaratkan bagi orang yang kena daimu hadas, kena beser, itu dzannu dukhulihi, meyakini atau menduga kuat. Kalau dzan itu menduga kuat masuknya waktu sholat. Yakin, menduga kuat itu nggak harus dari adzan ar-radha. Bisa juga misalnya dari adzannya seriwungan gitu.
atau dari aplikasi. Aplikasi itu kan dugaan kuat. Dugaan kuat ya, kadang-kadang salah tapi dugaan kuat. Jadi nggak apa-apa. Begitu kita menganggap dhannu dukhulihi, punya dugaan kuat masuknya waktu sholat, langsung wudu. Begitu ya. Untuk orang yang beser langsung wudu. Kecuali kalau besernya jarang-jarang tadi. Kalau besernya jarang-jarang, nunggu waktu jarangnya. Jangan pas lagi beser-besernya, lagi keluar-keluarnya wudu langsung sholat. Wis nanti kayaknya berhenti nih. Wudu langsung sholat. Tapi kalau terus-terusan besernya, maka begitu waktu adzan duhur langsung apa? Wudu, sholat dingin. Langsung apa? Wudu. Habis wudu langsung sholat, nggak usah jamaah, nggak apa-apa. Maksudnya udah jamaah, misal kamu di kamar, langsung sholat sendirian nih maksudnya. Ya, jamaahnya hilang. Tetapi daripada kamu nungguin di sini, nungguin imam datang, lalu keluar lagi, batal lagi, udah mending begitu wudu langsung apa? Sholat. Asal kita menduga kuat masuk ya waktu sholat. Fala yatawaddu mongko ora kena wudu sapa wong. Kal mutayammimi kasuse kaya wong kang tayamum. Li fardhin krana salat fardhu au naflin atawa salat sunnah muaqqatin kang den waktu. Orang yang tayamum yang akan menghadapi salat fardhu itu tidak boleh bertayamum sebelum waktunya masuk sholat. Jadi pengen sholat duhur tayamum jam 11 nggak boleh. Pengen sholat asar tayamumnya jam 2 siang nggak boleh. Ya, begitu ada adzan silahkan tayamum. Begitu loh. Kalau kaitannya dengan darurat tuh begitu. Atau orang yang tayamum atau orang yang wudu beser tadi itu ingin melaksanakan naflin muakkah, sholat sunnah yang di waktu. Sholat sunnah yang di waktu itu ya sebenarnya kayak lebih ke kayak ini nih, apa namanya, gerhana matahari, gerhana bulan, itu namanya naflin muakkah, sholat sunnah yang ada durasi waktunya. Ya, kapan gerhananya, kapan sembuhnya, ada waktunya. Nah, ketika ya ingin mengerjakan sholat sunnah yang di waktu, maka qabla waqti fi'lihi, ing dalem sadurunge waktu ngelakoniye naflin. Wali sholati janazatin lan krono sholat janazah qabla al-ghusli ing dalem sadurunge ngadusi mayit. Orang kena beser pengen sholat mayit gimana? Kapan mulai wudunya? Mulai wudunya ketika si mayit sudah dimandikan. Si mayit sudah dimandikan, wudu. Jangan wudu dulu. Gitu maksudnya ya. Wa tahiyyatin lan krono sholat tahiyatul masjid qabla dukhulil masjidi ing dalem sadurunge mlebu. Orang kena beser pengen sholat sunnahnya tahiyatul masjid, maka silahkan wudhu sebelum masuk ke. Kalau masih lama masuk masjidnya nggak usah, wudhu saja, tapi jangan wudhu karena litahiyah, karena mau sholat masjid. Wudhu dulu. Mau apa? Mau sholat tahiyatul masjid. Kapan? Nanti 14 jam lagi. Ngapain? Jadi begitu wudhu itu langsung sholat tahiyatul masjid. Nah, ini untuk orang yang salis tuh begitu. Walir rawatibi lan krono piro sholat rawatib al mutaakhirati kang den akhirake. Nglakoni qabla fi'lil fardhi ing dalem sadurunge nglakoni sholat fardhu. Dan kalau mau melaksanakan sholat ba'diyah, rawatib mutaakhir itu ba'diyah. Ba'diyah duhur,
ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, maka laksanakan wudhu bagi orang yang beser sebelum sholat fardu. Satu wudhu apa dua wudhu? Hei, walazima lan wajib opo wudhuani wudhu loro au tayamumani atau tayamum loro. Wajib ala khotibin ing atase khotib daimil hadasi kang langgeng hadase. Sekarang ada khotbah, ada khotib imam masjid. Ada khotib imam masjid. Kita mungkin nanti ya itu kena penyakit salis, kena penyakit beser. Nah, khotib itu kan kewajiban dalam sholat Jumat tuh kewajiban. Khotbah tuh bagi sholat Jumatnya wajib, bagi jamaahnya enggak. Bagi si sholat, bagi khotibnya rangkaian acaranya itu wajib nih, paham? Jadi kayak susunan acara Hataman khotmil imriti di pondok pesantren Mathalibus Suluk ada pembacaan kiroah dulu. Padahal sih anak-anak santri masih terlambat datangnya gitu. Tapi bacaan kiroahnya itu wajib ketika acara tersebut. Nah, anggap saja sholat Jumat itu seperti agenda mingguan kaum muslim. Dan ya khutbatan bimanzilatir raq'atain. Khutbah dua itu sama dengan kedudukannya itu 2 rakaat. Jadi kayak 4 rakaat sholat tuh 2 rakaat. Rangkaian sholat Jumatnya khutbah 2 itu wajib. Jadi kalau tidak ada khutbah 2-nya sholat Jumatnya nggak sah. Harus didahului sholat khutbah 2 Jumat. Apa 2? Maka kewajiban itu ada 2. Ada khutbah Jumat, ada sholat Jumat. Nah, kalau khotibnya itu kena salis beser, maka wudhunya 2 kali. Paham ya? Wudhu dulu, pengen khotbah. Selesai khotbah mau sholat, wudhu lagi gitu. Paham maksudnya? Jadi karena yang namanya tayamum itu kan kamu tahu kan? Salah satu daripada tayamum itu bifardin wahid. Yang namanya tayamum itu sekali fardu sekali tayamum, meskipun belum batal. Sholat maghrib tayamum. Nanti mau sholat isya meskipun belum batal, nah belum hadas kecil, tetap kita harus tayamum lagi. Nah itu yang terjadi bagi khotib ketika nggak ada air. Tayamum untuk khutbah dan tayamum untuk sholat Jumat. Wudhu untuk khutbah dan wudhu untuk sholat Jumat. Kalau khotibnya kena penyakit ya salis, mencret ya termasuk, tapi kebangetan mencretnya. Anda beli wong kang mencret terus-terusan kayak pistol, nggak ada kan? Iya kayak nggak ada gitu tuh. Ya mungkin ada, tapi nggak bakal dijadikan sebagai khotib. Ngapain wong kon khotib gitu. Kemudian ya ahaduhuma utawi salah sijine wudu'an iku lil khutbataini krana khutbah loro. Wal akharu utawi kang liyan iku ba'dahuma ing dalem sakwise khutbah loro li sholati Jum'atin krana salat Jumat. Yang pertama, wudhunya untuk 2 khutbah. Wudhu yang akhar, wudhu yang setelahnya itu ya ba'dahuma, setelah 2 khutbah. Khutbah bukan khutbah pertama wudhu, khutbah pertama wudhu lagi khutbah kedua, bukan begitu. Wudhu untuk 2 khutbah. Paham ya? Wudhu itu untuk 2 khutbah. Begitu.
Terus wudhu lagi setelah 2 khutbah maksudnya. Wudhu lagi setelah 2 khutbah selesai, wudhu lagi untuk li sholati Jum'ah, untuk sholat. Wa yakfi lan nyukupi apa wahidun siji lahuma krono khutbataini li ghairihi kadue sakliyane salis atau daimil hadas. Cukup satu saja untuk melaksanakan 2 khutbah tersebut bagi orang yang tidak kena daimul hadas. Orang yang tidak ada daimul hadas, maka sudah cukup 1 kali saja. Ya, wa yakfi cukup wahidun sekali saja. Ya, lahuma karena untuk melaksanakan 2 khutbah li ghairihi kepada selain siapa? Ya, wallahu a'lam.